Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, Khairul Fadi Pradian Putri, Guru SD Negeri 1 Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, perkenankan kami untuk berbagi tutorial mengenai e-rapot sekolah dasar yang telah diluncurkan oleh Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bila Bapak Ibu telah menyaksikan pengoperasian e-rapot SD untuk admin, kali ini kita akan berbagi tutorial pengoperasian atau sistem kerja e-rapot SD untuk guru. Mari kita simak bersama-sama. Baik, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada, ketika admin telah menyelesaikan tugasnya untuk mengisi e-rapotnya, admin telah membuat kerangka-kerangka yang bisa dimanfaatkan oleh guru, admin akan membagikan user ID guru dan juga user ID untuk wali kelas. Nah, agar Bapak Ibu bisa mengakses e-rapot ini secara bersama-sama, tentu saja nanti juga akan dibagikan IP server oleh admin. Nah, pada kesempatan kali ini, kami telah mendapatkan IP server dari admin. Oleh karenanya, saya dapat mengakses e-rapot dengan akun milik pribadi saya sendiri. Oke, Bapak Ibu. Pertama-tama, tentu saja kita akan masuk dengan IP server dari admin, begitu ya. Nah, seperti ini bentuknya tampilan awal dari aplikasi e-rapot sekolah dasar. Ini adalah tampilan login aplikasi e-rapot sekolah dasar. Yang di atas di sini adalah username Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu adalah seorang guru yang sudah memiliki NIP, user ID-nya adalah NIP, nomor induk pegawai. Namun, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum memiliki NIP, username-nya menggunakan nama masing-masing dengan ketentuan huruf kecil semua dan tanpa spasi, maksimal 18 karakter. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan menggunakan NIP saya secara pribadi. Lalu, password-nya saya akan menggunakan password default Bapak Ibu. Password default untuk guru maupun untuk wali kelas adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu silahkan di sini memilih level usernya, karena saya akan berbagi tutorial untuk guru, oleh karenanya saya akan memilih level user guru. Dan di sini secara otomatis ketika Bapak Ibu nanti mendapatkan IP server dari admin, di sini secara otomatis sudah sesuai dengan kondisi saat ini 2020-2021 genap. Baik, jangan lupa pertama kali Anda masuk mengakses e-rapot untuk guru, pastikan default password-nya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, lalu silahkan klik login. Nah, begini Bapak Ibu, ini adalah dashboard. Tampilan pertama e-rapot untuk guru. Nah, di sini bisa dipastikan Bapak Ibu lokasinya sudah betul, SD Negeri 1 Ngadirojo. Tahun pelajaran yang dimaksud juga sudah betul, 2020-2021 genap. Versi dari e-rapot sudah versi 1.1. Guru yang dimaksud sudah guru yang bersangkutan. Ada beberapa menu di sini Bapak Ibu, di antaranya adalah ubah password, data kompetensi dasar, rencana penilaian, input data dan nilai, download format impor, impor nilai siswa, proses deskripsi siswa, lihat pengolahan nilai, lihat nilai akhir, kirim nilai akhir, hasil pengolahan nilai, dan juga input nilai ekstrakurikuler. Nah Bapak Ibu, hal-hal apa saja yang perlu disiapkan oleh guru kelas sebelum mengisi atau merencanakan penilaian ini? Tentu saja Bapak Ibu harus menyiapkan pemetaan kompetensi dasar. Nah Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai dengan menu yang pertama, yaitu ubah password, begitu ya. Ini nama lengkap saya, Khairul Fadi Pradian Putri, user ID seperti yang kami sampaikan di awal, bahwasanya menggunakan NIP, lalu password jika Bapak Ibu menginginkan untuk diubah. Sementara saya tetap menggunakan password default saja Bapak Ibu, karena ketika kita lupa dengan passwordnya selama 8 kali pengisian dan salah terus, ini akan istilahnya akan terbongkar begitu ya, artinya kita tidak bisa mengakses lagi kembali dari nol. Dan sementara saya menggunakan password default saja, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu menu yang kedua, di sini ada data kompetensi dasar Bapak Ibu.
Data kompetensi dasar mata pelajaran yang telah disediakan oleh sistem ada 3, yaitu kurikulum nasional, penyederhanaan Balitbank, dan juga penyederhanaan mandiri. Nah, Bapak Ibu, kurikulum mana yang digunakan oleh Bapak Ibu? Tentunya kurikulum yang sudah disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Kebetulan di tempat kami menggunakan kurikulum nasional, Permen 37. Nah, bagaimana caranya kita memilih kompetensi dasar ini, Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu klik mata pelajarannya. Misalnya, saya akan mengisikan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, begitu ya. Lalu, secara otomatis ketika kita mengisikan mata pelajaran, di sini sudah keluar semua Bapak Ibu. Kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, begitu ya. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kita fokus kepada kelas kita masing-masing. Ya, namun Bapak Ibu, perlu kami informasikan. Kita melihat yang penyederhanaan Balitbank dulu kita klik. Ya kan? Untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ini tolong untuk dinonaktifkan. Karena apa? Ketika Bapak Ibu nanti mengoperasikan 2 kurikulum, secara otomatis nanti KD-nya akan keluar ganda. Oleh karenanya silakan dipilih, menggunakan kurikulum nasional atau menggunakan penyederhanaan Balitbank. Kebetulan di sini sudah saya nonaktifkan. Tandanya bagaimana? Ketika yang menu penyederhanaan Balitbank ini sudah dinonaktifkan, tentu saja di sini akan berwarna hijau. Namun ketika kurikulum ini diaktifkan, di sini akan berwarna merah. Berarti tampilan saya tidak masalah. Begitu ya Bapak Ibu. Di sini saya akan mencoba mencontohkan untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya. Nah, guru yang dimaksud di sini adalah guru yang mengampu mata pelajaran kelas yang diampu. Dan guru yang dimaksud juga nanti berlaku untuk guru pendidikan agama dan juga untuk guru PJOK. Apakah tampilannya seperti ini? Ya, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Namun, pada saat pengisian mata pelajaran tentunya berbeda. Begitu ya, karena saya di sini adalah wali kelas, secara otomatis mata pelajarannya keluar semua Bapak Ibu. Seperti ini. Namun, ketika Bapak Ibu nanti sebagai guru PJOK atau guru pendidikan agama, semua mata pelajaran ini tidak. Tergantung bagaimana pengaturan di adminnya. Tergantung apakah Bapak Ibu juga mengampu kelas, begitu. Jadi kondisinya disesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing. Baik Bapak Ibu, langsung saja ketika data kompetensi dasar ini sudah terbuka seperti ini, tadi saya sudah mengingatkan nih Bapak Ibu untuk menyiapkan pemetaan KD. Kebetulan di sini sudah saya siapkan pemetaan KD KI 3 kelas 5 semester 2. Ini untuk muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP, dan seterusnya. Tema 6, 7, 8, 9. Di sini kami menggunakan panduan penilaian yang minimal Bapak Ibu. Artinya kami hanya mengambil 1 nilai untuk 1 tema. Silakan Bapak Ibu boleh membaca panduan penilaian. Karena memang ada beberapa guru yang menggunakan sistem penilaian untuk 1 subtema 1 nilai. Namun, sesuai dengan buku panduan penilaian, KK13, kita bisa mengambil penilaian setiap KD untuk 1 tema 1 nilai. Dan ini saya menggunakan sistem ini ya Bapak Ibu. Tema 6, saya merencanakan 3.2, tema 7 3.3, tema 8 3.3, tema 9 3.4 untuk PTS, tema 6 dan tema 7. Untuk PAS tema 6, 7, 8, 9 ini saya fokus ke PPKN ya Bapak Ibu, karena saya akan mencontohkan untuk yang mata pelajaran PPKN. Dan ini juga berlaku untuk mata pelajaran yang lainnya. Bagaimana dengan pemetaan KI4-nya? Di sini kami juga sudah menyediakan Bapak Ibu daftar nilai e-raport kelas 5 semester 2 untuk KI4-nya. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali lagi ke menu atau ke dashboard e-raport SD ya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menyiapkan pemetaan KD, KI 3 dan KI 4-nya, kita edit data kompetensi ini. Ya, kita fokus ke kelas kita Bapak Ibu. Kebetulan saya mengajar di kelas 5, secara otomatis saya akan fokus pada KD untuk mapel PKN yang kelas 5.
untuk yang semester 2 nggih Bapak Ibu, ini di kelas 5 yang semester 2, dilihat dulu untuk yang KD-nya seperti apa. Tadi saya informasikan kembali yang KI 3 adalah 3.2, 3.3 dan 3.4. Maka saya harus menyesuaikan yang semester 2 ini Bapak Ibu. Semester 2 di sini untuk PPKN-nya 3.2 ini sudah di semester 2 ya Bapak Ibu, sudah betul. 3.3 juga sudah semester 2, 3.4 juga sudah semester 2. Lalu saya akan tengok kembali yang pemetaan KI 4. 42, 43, 43, 44. Oke, saya akan lihat lagi. 42, 43 dan 44. Ya, ini kelas 6 ya Bapak Ibu. Ini kelas saya di kelas 5 saya hanya fokus ini. Jadi kita harus melihat dulu Bapak Ibu untuk KD yang akan kita gunakan di semester 2. Jika sudah dipilih seperti ini Bapak Ibu, jangan lupa untuk menekan tombol simpan. Karena akan percuma Bapak Ibu kalau kita tidak menekan tombol simpan. Oke, data kompetensi berhasil diubah. Lalu Bapak Ibu, kita ke menu rencana penilaian. Dan di sini sudah ada 4 menu, rencana nilai pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, dan sikap sosial. Saya akan merencanakan untuk nilai pengetahuan, saya akan memilih kelas, yaitu kelas 5, mata pelajarannya adalah PPKN. Nah Bapak Ibu, ini diabaikan saja yang warna merah nih Bapak Ibu, karena memang sebelumnya rapot untuk kelas 5 sudah saya rencanakan. Maka dari itu di sini ada semacam peringatan bahwa aplikasi mendeteksi bahwa sudah menyimpan rencana penilaian pengetahuan dengan jumlah penilaian tiap KD dan seterusnya. Karena tadi Bapak Ibu sudah melihat pemetaan KD saya bahwa satu tema, satu nilai, maka untuk penilaian harian ini saya isikan 4. Maka dari itu akan muncul seperti ini Bapak Ibu, PH1, PH2, PH3, PH4, lalu ini untuk PTS, dan lalu ini untuk PAS. Nah, teknik penilaiannya Bapak Ibu akan kita pilih. Apakah tes tertulis ataukah penugasan? Saya tidak perlu menjelaskan apa itu tes tertulis dan penugasan. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat di Indonesia paham dengan teknik penilaian ini. Penilaian kedua, saya dengan tertulis ini saya pilih saja, begitu ya, sesuai ini keinginan Bapak Ibu untuk merencanakan penilaian pengetahuan. Lalu Bapak Ibu, di sini sudah ada terdaftar 32, 33, 34 untuk kompetensi dasar. Nah, nama penilaiannya agar lebih memudahkan kita bisa ganti saja dengan tema 6. Ya, lalu tema 7. Lalu di PH3-nya saya ubah menjadi tema 8. PH4-nya kami ubah menjadi tema 9, seperti ini ya Bapak Ibu, untuk memudahkan kita ketika nanti kita akan menginput nilai siswa. Kita akan melihat pemetaan KD kita Bapak Ibu, KI 3. Untuk tema 6 yang kita ambil adalah 3.2, tema 7 3.3, tema 8 3.3, tema 9 3.4. Maka perencanaan penilaian kita akan kita selesaikan dengan memberikan tombol checklist. Tinggal ditekan-tekan seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, lalu untuk PTS-nya akan saya lihat lagi tema 6 32 33. Ya, disesuaikan saja 32 33, di pasnya semuanya dicetak. Oke. Sudah cukup jelas seperti ini ya Bapak Ibu, sudah kita rencanakan untuk PPKN kelas 5, jangan lupa menekan tombol simpan. Oke. Data proses simpan rencana penilaian pengetahuan telah selesai. Lalu kita setelah selesai rencana nilai pengetahuan, kita ke rencana nilai keterampilan Bapak Ibu. Sekali lagi, ini hanya kami contohkan untuk mata pelajaran PPKN ya. Nanti bisa disesuaikan dengan mata pelajaran yang lainnya. Pilih kelas, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, dan seperti pemetaan KD tadi, satu tema, satu nilai, maka saya akan memilih 4 jumlah penilaian. Sama ya Bapak Ibu, kalau untuk keterampilan tentu di sini ada praktek, proyek, dan produk. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana. Misalnya di sini saya sesuaikan saja nih Bapak Ibu, praktek, proyek, begitu dan praktek ya. Ini P1 saya ubah menjadi tema 6. P2 saya ubah menjadi tema 7. Lalu ini saya ubah menjadi tema 8. Dan di sini tema 9. Oke.
Kita sesuaikan lagi nih Bapak Ibu dengan pemetaan KDKI 4-nya. 42, 43, 43, 44. Ini ada praktiknya, ada proyeknya. Ini mohon maaf, ini salah ketik, ini seharusnya produk ya Bapak Ibu. Baik, akan saya isikan 42 yang tema 743 dicentang begitu. Ini 44. Lalu setelah tampilannya seperti ini, silahkan klik simpan. Oke. Baik, sudah selesai. Lalu yang kedua, mohon maaf, yang ketiga maksud kami adalah pilih KD butir sikap dan spiritual Bapak Ibu. Pilih kelas 5, mata pelajarannya apa, begitu. Ini saya akan menggunakan kompetensi dasar untuk KI 1 dan KI 2-nya, ini default saja, maka saya centang semua Bapak Ibu. Ya, saya centang semua, lalu silahkan klik simpan. Begitu pula dengan sikap sosialnya. Memilih kelas, mata pelajaran, ya, kita centang semua defaultnya Bapak Ibu. Jadi ini, lalu kita klik simpan. Baik, sudah selesai Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai, langsung kita masuk ke input data dan nilai. Bapak Ibu bisa mengisi nilai ketika Bapak Ibu sudah merencanakan di sini Bapak Ibu. Ini tadi baru saya contohkan untuk PPKN. Jadi semua mata pelajaran itu sudah harus direncanakan dulu. Seperti halnya kita membuat daftar nilai Bapak Ibu. Dengan komputerisasi begitu ya, kita harus membuat perencanaan penilaian terlebih dahulu sebelum kita menginput data nilai. Kalau misalnya Bapak Ibu belum merencanakan, tentu Bapak Ibu tidak bisa menginput data dan nilai. Baik, yang pertama Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk input nilai pengetahuan. Seperti apa tampilannya? Kita akan memilih kelas 5, mata pelajaran yang akan kita pilih adalah PPKN. Pilih penilaiannya Bapak Ibu, ini adalah yang kita rencanakan tadi. Penilaian 1 tema 6, penilaian 2 tema 7, penilaian 3 tema 8, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu belum merencanakan, tentu memilih penilaian ini tidak akan ada. Baik, begitu pula dengan keterampilan sikap spiritual dan sikap sosial. Kita akan mencoba untuk memilih penilaian 1 tema 6, bagaimana tampilannya? Seperti ini ya Bapak Ibu, tampilan untuk daftar nilai tema ke-6 seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu tinggal mengisikan saja, misalnya 80, semacam itu, ya, dan seterusnya. Namun Bapak Ibu, jika Bapak Ibu barangkali ingin langsung semua dalam bentuk printout begitu ya, sebagai data bukti Bapak Ibu bisa memanfaatkan menu download format import. Ya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan download format import di menu setelah input data nilai. Silahkan pilih kelas 5, mata pelajarannya adalah PPKN. Di sini ada beberapa format kosong ya Bapak Ibu untuk nilai harian pengetahuan, keterampilan, spiritual, dan sosial. Silahkan Bapak Ibu klik tombol yang berwarna kuning ini, semuanya saja diklik, secara otomatis nanti akan tersimpan di laptop Bapak Ibu semuanya untuk format penilaian pengetahuan, keterampilan, spiritual maupun sosial. Begitu. Nah, ini saya sudah mendownload format kosongan untuk penilaian PPKN, baik penilaian pengetahuan, keterampilan, spiritual ataupun sosial. Baik. Oke, bagaimana tampilannya Bapak Ibu? Di sini saya akan mencoba untuk membuka salah satu, misalnya yang pengetahuan ini akan saya coba Bapak Ibu, saya buka. Oke, ini tidak bisa dibuka, maka saya harus kembali ke sini. Sebentar Bapak Ibu, saya akan mengubah file extensionnya dulu karena ini belum bisa dibuka ya. Barangkali ini akan terjadi di laptop Bapak Ibu semuanya. File Excel yang diunduh oleh sistem akan tidak bisa terbaca oleh perangkat Bapak Ibu. Silahkan langsung saja dicantumkan file name extensionnya, lalu silahkan diedit atau di rename begitu ya Bapak Ibu.
Ini akan saya coba rename semuanya dengan menghapus huruf X yang ada di belakang. Nah, Bapak Ibu, kita akan mencoba membuka untuk format kosongan yang pengetahuan. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Format impor nilai pengetahuan kelas 5, mata pelajaran PPKN dengan nama siswa sejumlah ini ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu telah memiliki nilai anak, ya kan? Silahkan diisikan di sini saja Bapak Ibu. Di sini sudah tertulis semua. Penilaian 1, 2, 3, 4, tema 6, 7, 8, 9. Misalnya saya berikan contoh saja, akan saya berikan nilai 80. Begitu Bapak Ibu untuk semuanya. Seperti ini. Lalu silahkan klik simpan. Ya. Berikutnya adalah keterampilan. Jadi memang e-raport ini bisa dikerjakan secara offline dengan cara Bapak Ibu mendownload format kosongan daftar nilai yang sudah Bapak Ibu rencanakan, begitu ya. Dengan cara seperti ini, nanti kita bisa mengupload nilai-nilai ini ke menu yang sudah disediakan oleh sistem Bapak Ibu. Baik, mohon maaf di sini akan kami persiapkan dulu untuk semua nilainya. Ini saya biarkan default saja begitu Bapak Ibu untuk sosial dan spiritualnya. Kita akan kembali ke menu ini Bapak Ibu. Oke. Ketika Bapak Ibu sudah menyiapkan secara offline, nilai-nilainya tadi sudah diisi di format Excel tadi, jangan mengubah formatnya ya Bapak Ibu, karena ketika Bapak Ibu mengubah formatnya tentu tidak bisa dibaca oleh sistem. Jadi Bapak Ibu cukup mengisikan nilai saja. Silahkan diketikkan atau mungkin Bapak Ibu bisa mengklik impor nilai siswa. Di sini ada 4 pilihan, impor nilai pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, dan sosial. Saya akan mencoba untuk memasukkan impor nilai pengetahuan. Nah, di sini ada menu Bapak Ibu, file nilai pengetahuan, browse, silahkan diklik. Kita akan mencari di mana kita menyimpan file yang kita isikan tadi nih Bapak Ibu. Oke, untuk pengetahuan ini tinggal dipilih saja lalu open. Secara otomatis di sini sudah ada, lalu kita upload data nilai. Nah, otomatis terisi semua ya Bapak Ibu, dari penilaian 1, 2, 3, 4, PTS dan juga PAS semuanya terisi. Dan jangan lupa ketika Bapak Ibu mengisikannya, klik simpan data nilai. Ya, karena akan percuma Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tidak mengklik tombol hijaunya tadi. Oke. Untuk pengetahuan sudah selesai, kita lanjut ke impor nilai keterampilan. Sama ya Bapak Ibu, diklik impor nilai keterampilan, browse, kita mencari yang keterampilan, kita open, lalu kita upload data nilainya. Otomatis akan keluar semua dan kita simpan data nilai. Dan itu berlaku juga untuk nilai sikap spiritual ya Bapak Ibu, maupun sikap sosial. Yang penting Bapak Ibu tidak mengubah formatnya. Karena ketika Bapak Ibu mengubah formatnya tentu tidak akan terbaca oleh sistem ya. Dan Bapak Ibu juga harus rajin-rajin menekan tombol hijau untuk menyimpannya. Oke, yang terakhir ini adalah sikap sosial ya Bapak Ibu. Lalu kita upload. Dah, kita simpan. Baik, saat ini saya sudah memasukkan semua nilai anak-anak untuk mata pelajaran PPKN Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa melihat hasilnya? Silahkan Bapak Ibu lihat di proses deskripsi siswa. Memilih kelas 5, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Secara otomatis di sini akan terisi seperti ini Bapak Ibu. Asalkan Bapak Ibu telah mengimpor nilai siswa dengan baik. Lihat pengolahan nilai pengetahuannya, kita memilih kelas 5, mata pelajaran PPKN juga ya Bapak Ibu. Secara otomatis nilai semua sudah ada di sini Bapak Ibu. Terisi otomatis. Ini ada rincian nilai siswa, ada pengolahan nilai per KD, dan juga nilai rapotnya juga sudah ada dengan predikatnya. Begitu ya Bapak Ibu. Sama halnya dengan nilai keterampilan. Kita memilih kelas 5, memilih mata pelajaran PPKN, secara otomatis ketika kita menginputkan dengan benar, nilai siswa itu akan tersimpan, terisi seperti ini. Pengolahan nilai per KD, nilai rapotnya juga semua akan terisi. Begitu. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengklik lihat pengolahan nilai, gambarannya adalah seperti itu. Lalu ada menu berikutnya yaitu lihat pengolahan nilai. Maksud kami adalah lihat nilai akhir, begitu ya. Lihat nilai akhir ya untuk
kelas 5 mata pelajaran PPKN. Nah, seperti ini. Ini adalah nilai akhirnya. Ketika Bapak Ibu sudah mengisikan semua nilai, menginput nilai keterampilan, pengetahuan sosial dan spiritual, Bapak Ibu bisa mengirim nilai ini kepada admin. Ya, Bapak Ibu bisa mengirim nilai ini kepada admin. Silahkan menuju ke menu berikutnya, yaitu kirim nilai akhir ini. Lalu di sini ada submenu, yaitu kirim nilai akhir. Mata pelajaran apa, kelas berapa yang akan dikirim? Tentu harus kita pilih kelas 5 PPKN. Ya, di sini di tombol bawah ini ada kirim nilai akhir. Semua sudah terisi nih Bapak Ibu, dicermati baik-baik. Nilainya sudah di atas KKM semuanya, baru kita kirim nilai akhir. Nilai berhasil disimpan pada nilai akhir. Apabila kita pengen ngecek, cross check begitu ya, nilai-nilai mana yang sudah kita kirimkan atau yang belum, kita bisa melihat submenu lihat nilai yang terkirim. Begitu ya, kelas 5 mata pelajaran PPKN. Nah, ini sudah terisi semua Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu belum mengisi, misalnya saya mengisikan matematika, secara otomatis di sini akan kosong, ya kan? Karena tadi kami hanya mengisikan PPKN, secara otomatis di sini akan keluar. Ini kita bisa ngecek, cross check saja nilai-nilai mana yang sudah keluar atau belum. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan melihat hasil pengolahan nilai akhir yang telah dikirim untuk mata pelajaran PPKN. Nah, seperti ini. Semester 2, nilai pengetahuan dan keterampilannya seperti ini. Baik, seperti itu Bapak Ibu untuk menu-menu yang ada di e-rapot bagi user ID guru. Kurang lebihnya yang perlu Bapak Ibu persiapkan adalah pemetaan KD di semester tersebut. Bapak Ibu bisa menggunakan panduan penilaian, subtema 1 nilai, ataupun mungkin satu tema 1 nilai. Itu adalah kebijakan guru masing-masing di setiap satuan pendidikan masing-masing. Barangkali ini yang dapat kami bagikan kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Dan semoga video tutorial mengenai e-rapot untuk user ID guru bisa bermanfaat. Sumbangsih, kritik, dan saran kami terima dengan terbuka. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.